Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kembali lagi dengan Ibu Meli. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai pelajaran matematika, khususnya kelas 4 SD. Nah, sebelumnya jangan lupa ya di like video Ibu. Ibu ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu matematika khususnya KD 3.2, dimana pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas pelajaran matematika KD 3.1 mengenai materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan kembali pelajaran kita matematika KD 3.2 mengenai berbagai bentuk pecahan. Nah, berbagai bentuk pecahan ini yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pecahan biasa. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Yang ketiga yang kita bahas adalah pecahan desimal. Dan yang terakhir adalah persen. Nah, agar dimudahkan dalam belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni artinya pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contoh, 2/6. 2 ini adalah pembilang, sedangkan 6 ini adalah penyebut. Tadi katanya pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi 2 itu lebih kecil daripada 6. Ya. Lanjut contoh yang kedua, 3/5. 3 itu lebih kecil daripada angka 5. Dan angka 7 lebih kecil daripada 9. Jadi contohnya ini banyak. Kamu bisa mencari contoh yang lain. Ibu hanya memberikan 3 contoh pada video kali ini. Jadi contohnya ada 2/6, 3/5, 7/9, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu artinya pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya ini ya, pembilang yang di bawah adalah penyebut. 5 lebih besar daripada 3. Jadi contoh yang pertama itu 5/3. 5 lebih besar daripada 3. Contoh yang kedua 9/7. 9 lebih besar daripada 7. Dan yang contoh ketiga 12/10. 12 lebih besar daripada 10. Jadi ini untuk contoh yang pertama mengenai pecahan biasa. Ibu lanjutkan yang kedua yaitu mengenai pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Di sini, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar daripada penyebut, maka pecahan itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, maksudnya di sini contoh 7 itu lebih besar daripada angka 3. Karena 7 itu pembilang, sedangkan 3 itu adalah penyebut. Syarat dia bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar daripada penyebut, maka pecahan itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, contoh kita udah benar ya, 7/3, karena 7 lebih besar daripada angka 3. Nah, caranya yang kamu harus lakukan adalah kita kurung angka 7. Ini angka 7, lalu angka 3 kita letakkan dia di luar. Nah, caranya 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 7, atau 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 7, tetapi tidak boleh lewat dari angka 7. Kita coba ya, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9. Nah, ternyata yang bisa mendekati hasilnya dengan 7 adalah 2. Kenapa 2? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Angka 6 itu mendekati angka 7. Nah, kita kembalikan lagi ya. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Lalu kita kurangkan ya.
7 dikurang 6 berapa? 1. Jadi 7 dikurang 6 adalah 1. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan kembali ya. Jadi 7/3 atau pecahan 7/3 dapat ditulis. Nah, caranya angka 1 ini kita letak dia paling atas. Ya, angka 1 itu kita letak dia bagian paling atas. Lalu angka 3 kita letakkan dia paling bawah. Nah, angka 2 ini gimana, Bu? Angka 2 ini dia paling depan. Jadi, pecahan 7/3 dapat ditulis 2 1/3. Ya. Ibu ulangi lagi. Apakah Anda bingung? Caranya, angka 1 kita letakkan dia di bagian paling atas, angka 3 kita letakkan dia di paling bawah, dan angka 2 ini kita letakkan dia di bagian depan. Ya. Nah, jadi 7/3 dapat ditulis 2 1/3. Jadi pecahan campuran dari 7/3 adalah 2 1/3. Nah, Ibu lanjutkan kembali videonya, masih di pecahan campuran. Ibu akan memberi contoh yang kedua, yaitu 8/5. Intinya, pembilang harus lebih besar daripada penyebut jika kita ingin mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita kurung angka 8 dan angka 5-nya kita letak di bagian luar. Sama dengan sekarang masih seperti yang tadi. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 8, tetapi tidak boleh lewat dari 8 ya. Jadi dia harus 5 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 8, atau 5 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 8. Kita coba. 5 dikali 1 5, 5 dikali 2 10. Ternyata tidak bisa dikali 2, tetapi bisa dikalikan dengan angka 1. Oke, kita kali 1 aja ya, karena dia 5 dikali 2 adalah 10, lewat daripada angka 8. Sekarang kita kembalikan lagi. 1 dikali 5 adalah 5. Nah, jangan lupa kita kurangi ya. 8 dikurang 5 adalah 3. Nah, sampai di sini sudah bisa menjadi pecahan campuran. Angka 3 ini bisa kita buat dia menjadi pembilang. Ya, sedangkan angka 5 ini kita jadikan dia penyebut. Nah, di sini jadi pecahan 8/5 dapat ditulis. Nah, pembilangnya yang mana? Pembilangnya adalah 3. Penyebutnya adalah 5. Nah, angka 1 ini di mana kita letakkan? Angka 1 ini kita letakkan di bagian depan. Kita tes ya, apakah benar hasilnya. Yuk, sekarang caranya 5 dikali 1 ditambah 3/5. Ya, 5 itu dari mana? 5 ini dia. 1 itu ini, 3 itu ini. Oke, per 5 itu dari mana? Ini dia penyebutnya. Sekarang kita cari hasilnya ya. Yang pertama 5 dikali 1 adalah 5. Kita cari yang hasil perkalian dulu, baru kita tambahkan dia. Ditambah 3/5. Nah, sekarang 5 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 3 adalah 8/5. Jangan lupa ya pernya. Jadi jawaban kita benar ya. Sudah kita tes. 1 3/5 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 3/5. Jadi 5 ditambah 3/5 adalah hasilnya 8/5. Jadi untuk pecahan campuran sampai di sini contoh yang akan Ibu berikan. Contoh selanjutnya dilihat ya video selanjutnya. Kita lanjutkan kembali untuk pecahan desimal bagian yang ketiganya. Nah, apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang dapat ditulis menggunakan tanda koma. Tanda koma itu seperti ini ya, tanda petik. Nah, ini dia tanda koma ya. Nah, contohnya tadi katanya persepuluhan. Persepuluhan itu contohnya 3/10, 4/10, 5/10, dan lain-lain. Atau 3/50, 3/70 itu merupakan persepuluhan. Nah, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Jadi, bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, ini dia contohnya.
0,3 adalah bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Ibu lanjutkan kembali, masih di pecahan desimal. Kalau tadi kita mencari persepuluhan, kalau yang ini kita akan mencoba mencari contoh yang perseratusan, di mana ibu akan mencoba mengubah bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma itu kami bisa lihat dari perseratusannya, atau perseribuan, atau per berapanya. Jadi di sini per 100 itu bentuk pecahan desimal dua angka di belakang koma karena dia per 100. Jadi 8 per 100 itu bentuk pecahan desimalnya adalah 0,08 ya. Jadi bentuk pecahan desimal dari 8 per 100 adalah 0,08. Jadi bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma pada contoh yang pertama. Contoh yang kedua masih di perseratusan, ibu tidak ingin tinggi-tinggi ya. Nah, contoh yang perseratusan ini lebih tinggi angkanya daripada contoh yang pertama. Tetapi masih cara yang sama ya. Ya, ini masih bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Nah, jadi kita lihat ini per 100 nolnya ada dua ya. Jadi bukan berarti di sini nolnya juga harus 2, 0,045. Ini salah. Jadi yang benarnya itu adalah nolnya itu, maaf ibu ulangi lagi, bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Jadi angka yang pertama harus kita lakukan adalah 0, dua angka di belakang koma. Ini dia, dua angka di belakang koma. Jadi ini angka 1 yang pertama, ini angka yang kedua. Jadi ini maksudnya bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Ini dia dua angka di belakang koma. Jadi kalau ini salah ya, kalau seandainya kamu buat nanti 0,045 karena dia per 100 Bu. Ini salah. Karena dia di sini sudah puluhan, maka dia angka ini langsung kamu tulis, jadi tidak perlu lagi ditambah angka 0. Jadi untuk contoh yang kedua, 45 per 100, bentuk pecahan desimalnya adalah 0,45. Ya, sampai di sini paham ya Nanda Ibu ya? Nah, kali ini Ibu akan membahas pelajaran kita yang terakhir, yaitu mengenai persen. Nah, persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Biasanya persen itu dilambangkan atau ditulis seperti ini ya. Biasanya kita lihat pada pusat perbelanjaan di mana mereka membuat harga misalnya diskon sampai 70%, diskon 10% dan lain-lain. Nah, contoh di sini Ibu maksudkan, di sini Ibu sudah membuat contoh yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah 5%. 5% itu artinya 5 per 100. Karena di sini bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi dia dibagikan dengan 100 semuanya. 5% itu artinya 5 per 100. Jadi 5% ini dia kalau ditulis dibaca 5% ya. Oke, yang kedua, contoh yang kedua yaitu di sini 70% itu artinya 70 per 100. Dimana kalau dituliskan dalam tulisan dibaca 70%. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan video singkat hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Dan ibu ucapkan terima kasih karena telah menonton video ibu. Dan ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.